Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, bertemu lagi dengan saya Ulia Fidriza dalam video pembelajaran untuk mata kuliah Ekonomi, Industri, dan Digital. Dalam video ini kita akan membahas tentang materi atau pokok bahasan yang berjudul Pengantar Ekonomi Industri. Baiklah, kita langsung mulai saja ya pembelajaran kali ini pada bagian berikutnya. Pada bagian ini, kita akan memahami bagaimana pengertian ekonomi industri atau konsep ekonomi industri. Pertama, menurut Stigler pada tahun 1968, ekonomi industri adalah studi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang struktur dan perilaku industri dalam perekonomian, khususnya mencakup struktur perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pengaruh konsentrasi perusahaan terhadap kondisi persaingan, pengaruh persaingan terhadap harga, investasi, dan juga inovasi. Sedangkan Skamlens pada tahun 1989 menyebutkan bahwa ekonomi industri itu membahas tentang pengukuran dan pengujian hipotesis mengenai kebijakan publik terkait dunia bisnis. Selain itu, ekonomi industri juga mempelajari sisi penawaran dari perekonomian, khususnya pasar di mana perusahaan-perusahaan berperan sebagai penjual. Dan yang terakhir, menurut Bartwell pada tahun 2010, ekonomi industri adalah sebuah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang masalah-masalah ekonomi yang terkait dengan perusahaan dan industri, serta keterkaitannya antara perusahaan, industri, dan masyarakat. Pada bagian ini, kita akan mempelajari bagaimana sejarah ekonomi industri. Sejarah ekonomi industri modern berawal pada abad ke-17, ketika Adam Smith mengeluarkan buku yang berjudul The World of Nations pada tahun 1776, yang berisi tentang teori perusahaan yang dikemukakan oleh beliau yang dianggap sebagai awal mula lahirnya ekonomi industri kontemporer, atau bisa disebut the mother of the contemporary industrial economics. Pada periode selanjutnya, sekitar pertengahan abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19, analisis ekonomi terkait aktivitas industri lebih banyak berkutat pada metodologi. Dibuktikan dengan penemuan Alfred Marshall dan Joseph Schumpeter yang menemukan bahwa pemikiran ekonomi industri berupa teori permintaan yang berisikan tentang utilitas dan konsep biaya dan juga faktor produksi. Berikutnya, sekitar periode 1930-an hingga 40-an. Pada periode ini muncullah teori kompetisi yang tidak sempurna atau imperfect competition yang ditemukan oleh John Robinson pada tahun 1933 dan analisis kompetisi monopolistik yang ditemukan oleh Edward Chamberlain pada tahun 1933. Pada periode selanjutnya, ekonomi industri mulai berkembang dan sangat cepat, sekitar tahun 1950-an hingga 1960-an. Pada periode ini munculnya pemikiran-pemikiran fundamental yang berkontribusi besar bagi perkembangan ekonomi industri. Pada periode selanjutnya hingga sekarang, sekitar tahun 2010-an, analisis isu secara teoritis maupun empiris menjadi kajian ekonomi industri yang semakin luas dan semakin menekankan pengaruh faktor kelembagaan dalam analisisnya. Selanjutnya, mari kita mengenal perspektif dalam ekonomi industri. Di sini terdapat 6 perspektif dalam ekonomi industri. Yang pertama, Structure Conduct Performance atau SCP. Kedua, Behaviorist. Ketiga, New Industrial Economics. Keempat, UCLA Chicago School. Kelima, Contestable Market. Dan keenam, Austrian. Pada bagian selanjutnya, mari kita bahas satu persatu perspektif dalam ekonomi industri tersebut. Structure Conduct Performance atau SCP. Aliran ini mengemukakan adanya keterkaitan secara linier antara struktur pasar, perilaku pasar, dan
kinerja perusahaan-perusahaan dalam pasar. Aliran ini berpendapat bahwa struktur pasar, seperti pola konsentrasi penjual dan pembeli di pasar, merupakan refleksi dari kondisi permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Struktur pasar kemudian mempengaruhi perilaku pasar, seperti strategi untuk berkolusi, strategi harga, strategi periklanan, dan sebagainya. Juga perilaku pasar ini selanjutnya akan menentukan kinerja perusahaan yang ada di dalam pasar. Behaviorist, aliran ini menyatakan bahwa perilaku pasar merupakan faktor yang terpenting dalam menentukan struktur maupun kinerja pasar. Dalam hal ini, hubungan antara struktur, perilaku, dan kinerja tidak linear dan searah lagi, seperti yang dikemukakan aliran SCP. Menurut pandangan aliran ini, upaya untuk mengendalikan aktivitas perilaku pasar yang bersifat kolusif seperti merger dan kartel sangat diperlukan untuk mewujudkan pasar yang efisien. Pada perspektif New Industrial Economics, di mana aliran ini menekankan pembahasannya pada perilaku yang terjadi di pasar dan strategi yang digunakan dalam pasar. Aliran ini mengadopsi pendekatan teori permainan atau game theory untuk menjelaskan hubungan saling ketergantungan dalam struktur pasar, monopoli, dan juga oligopoli. Sedangkan perspektif UCLA Chicago School menyatakan bahwa aliran ini berpandangan bahwa keberhasilan suatu perusahaan untuk beroperasi secara efisien merupakan kunci utama keberhasilan perusahaan di dalam pasar, termasuk di pasar oligopoli. Pemikiran ini bertentangan dengan paradigma SCP yang menyatakan bahwa kinerja suatu perusahaan di dalam pasar ditentukan oleh tingkat konsentrasi pasar dan kemampuan pelaku pasar untuk mengendalikan harga. Pada perspektif contestable market, di mana aliran ini berpendapat bahwa kompetisi menjadi kekuatan untuk mewujudkan tercapainya keseimbangan pasar, ketika biaya untuk masuk ke dalam dan atau keluar pasar sama dengan nol. Pemikiran ini juga menjadi salah satu landasan pemikiran dalam debat mengenai privatisasi pada masa itu. Dan yang terakhir, perspektif Austrian. Pandangan ini menganggap intervensi terhadap sistem pasar harus seminimal mungkin. Aliran ini juga menyampaikan pentingnya teknologi dan inovasi dalam mencapai keberhasilan kinerja pasar. Aliran ini beranggapan bahwa tingkat profitabilitas yang terjadi pada pasar persaingan monopolistik sudah cukup untuk mendukung terwujudnya peningkatan teknologi dan inovasi. Baiklah teman-teman mahasiswa, cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Untuk pendalaman materi lebih lanjut dapat kita bahas pada kelas selanjutnya. Terima kasih dan salam bela negara.